Selamat datang abangku di channel Suarain Aja. Kali ini kita akan membahas salah satu forum ekonomi terbesar di dunia yang menjadi pusat perhatian dunia sejak hubungan Rusia dengan dunia barat memanas ya sejak diberlakukannya sanksi barat terhadap Rusia. SPIF ini merupakan forum ekonomi internasional atau skala global yang diadakan oleh Rusia setiap tahun mulai 1997. Forum ini sering disebut sebagai Davosnya Rusia. Bedanya, SPIF ini menjadi ajang kekuatan Rusia untuk membangun aliansi baru, terutama dengan negara-negara Asia, Afrika, juga Timur Tengah. Di SPIF yang diundang semua kepala negara, CEO, perusahaan besar, investor global, dan ekonom-ekonom dunia berkumpul untuk membahas isu-isu terbaru, terutama yang berhubungan dengan ekonomi dunia, energi, teknologi, juga perkembangan geopolitik. Menariknya, sejak Rusia dikenai sanksi oleh dunia barat, justru SPIF menjadi wadah bagi Rusia untuk memperkuat kerjasamanya dengan negara-negara non-barat, salah satunya Indonesia. Indonesia dari dulu memang non-blok ya, selalu tidak berpihak terhadap negara manapun, tapi aktif untuk selalu memberikan sumbangsinya Indonesia atau mewujudkan apa yang dibutuhkan atau perkembangan dunia itu Indonesia. Rusia untuk memperkuat kerjasamanya dengan negara-negara non-barat, BRICS, Timur Tengah, bahkan Asia Tenggara kini menjadi tamu istimewa di acara ini, selalu menjadi tamu istimewa, terutama juga Indonesia. Kali ini kita akan melihat ya pidato lengkapnya dari Bapak Presiden kita selama menjabat belum 1 tahun ini, bagaimana apa yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden kita, pencapaian apa dan menjadi nilai lebih Indonesia di dalam forum SPIF ini ya. Jangan lupa abang sekalian like, subscribe, and aktifkan loncengnya ya. Kita lihat bersama video dari Bapak Prabowo. One phrase. 1,000 friends, too few. One enemy, too many. We want to be friends with everybody. Selalu ya, Bapak Prabowo itu 1000 teman itu pasti sedikit daripada 1 musuh. Memang harusnya tidak punya musuh sama sekali, itu jauh lebih baik. Percuma mempunyai teman banyak tapi ada 1 musuh di antara kita, itu filosofi Pak Prabowo yang selalu digembor-gemborkan di manapun. Your Excellency Prince Nasser bin Hamad Al Khalifa, National Security Advisor to the King of Bahrain. Your Excellency Paul Mashatile, Vice President of South Africa. Your Excellency Mr. Ding, distinguished ministers, business leaders, ladies and gentlemen, participants of this forum. I'm honored here today to be invited and to speak in this forum, St. Petersburg International Economic Forum 2025. This forum is a forum that combines SPIF and gathers atau sering disebut St. Petersburg International Economic Forum, the East, and where Eurasia meet. Selalu Indonesia itu menjadi tamu istimewa untuk Rusia. Strategic trust, an opportunity to make deals. Apa karena dari increasingly complicated potensi penduduknya ya, Indonesia itu sangat besar sekali. Kita memang benar-benar bisa diajak kerjasama dan dikelola dengan baik, itu mempunyai nilai atau value yang sangat tinggi. Indonesia memang potensinya sangat besar dari segi apapun. Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia, have just been inaugurated on 20th October 2024. Rugi sebenarnya negara-negara luar this was my first International Economic Forum atau tidak berikan ruang kerjasama dengan Indonesia, itu rugi karena banyak sekali potensi yang di Indonesia. Mungkin memang Indonesia masih belajar atau berkembang untuk menjadikan suatu negara yang besar nantinya, dengan terutama menghilangkan
penyakit-penyakit di internal kita. Salah satunya korupsi itu sangat menjadi momok besar bagi bangsa Indonesia. Kemudian birokrasinya yang terlalu berbelit-belit itu harus benar-benar dirapikan, dipangkas semuanya. Bagaimana bisa bekerja sama baik dengan negara luar. Manapun ya, kita tidak hanya Rusia, bisa Eropa, oke. Bisa Asia, Cina, oke. Timur Tengah, oke. Tapi tegas, regulasinya tegas, aturannya tegas. Harus benar-benar menguntungkan kedua belah pihak. Tidak boleh menguntungkan salah satu dengan ada aturan-aturan yang disembunyikan sehingga kedepannya nanti merugikan Indonesia. Itu sering seperti itu. Perjanjian lama Indonesia dengan pihak luar itu seperti itu. Selalu ada yang akhirnya nanti pemerintah yang baru kesulitan terhadap peraturan yang sudah ditekan bersama ini, dan memang harus karena sudah menjadi perjanjian bersama dan harus selesai. Dengan sangat banyak dirugikannya Indonesia. Itu yang harus dihilangkan. And to protect its people means to protect its people from hunger and from poverty and from Pak Prabowo dari dasar negara itu memang harus mengkuatkan atau menguatkan rakyatnya. Ketika rakyat kuat, maka negara itu akan kuat. The government of Indonesia, my main priority adalah fokus di bahan dasar atau pokok, yaitu yang dimakan oleh masyarakatnya. Number two, kemandirian pangan, self-sufficiency in energy. Number three, energi. Indonesia juga cukup potensi dari sektor energi. Education level of Indonesians to be able to compete in the challenging era of the 21st century. And fourth, to speed up the industrialization of Indonesia. Indonesia has been fortunate in being given by the Almighty Lord vast economic resources. Indonesia selalu dipercaya vast economic jika berhubungan dengan kerjasama global itu. But these vast economic resources selalu tidak meninggalkan Indonesia. If not wisely managed, ya memang ada pihak-pihak yang ingin mencari untung di Indonesia. Tapi ya memang ada yang beberapa pihak atau negara yang benar-benar ingin bekerjasama dengan baik. Masih banyak yang perlu diperbaiki di Indonesia. Negara lain juga tahu itu. Commodities. Jadi kadang ada yang mencari untung. Kadang ada negara itu pasti merasa sulit karena Indonesia masih belum siap. Tapi Pak Prabowo ini ingin meyakinkan hal itu semua, bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan siapapun di memperbaiki di internal negara Indonesia ini. Ya, setuju. Harus mempunyai fondasi yang kuat, filosofi yang kuat. Tidak perlu mengikuti cara-cara dari luar negeri, tidak perlu. Cukup dengan filosofi yang dimiliki Indonesia sendiri. Ada tafsir boleh, ada tafsir, tapi tidak boleh meninggalkan fondasi negara kita. Neoliberal, capitalist, classical, free market philosophy, which basically tends to be laissez-faire. And the Indonesian elite followed this philosophy, and therefore, in my opinion, we have not managed to create a level playing field for all our people. There is vast growth. We have grown 5% continuously, especially the last 7 years. 5% per tahun. Yes. Sangat tinggi sekali, 5% per tahun. In 7 years. But we have not managed to have this so-called trickle-down effect. The wealth remains at the top, less than 1%. And this is not a formula for success. Tidak sampai 1%. Therefore, my position is this, that each country must follow its own economic philosophy. The economic philosophy
that is in tune and that can be accepted by each country's culture and each country's background. Therefore, I have chosen the path of compromise, the path of the best of socialism and the best of capitalism. Pure socialism, we have seen, does not work. It's utopia. Pure socialism, terlalu ideal juga tidak you see baik. many chances and Pak many Prabowo cases lebih kompromi do not want to work. terhadap yang lalu, Pure kemudian capitalism perkembangan yang terbaru results in bisa inequality, berkompromi dengan itu. result in only a small Mana yang baik dari yang lama bisa dipakai, terapkan dengan sistem enjoying yang the baru, fruits. kolaborasi. But our path is the path of the middle way. We want to use the creativity of capitalism, innovation, initiative. Yes, we need that. But we need government intervention to overcome poverty, overcome hunger, to intervene and to protect the weak. Because there's a danger in developing countries like Indonesia of what we consider the danger of state capture. The collusion between big capital business and government officials and political elite. In the end, the collusion between these two groups does not result in the alleviation of poverty and the widening of the middle class. Therefore, we have chosen the philosophy which in essence and in simplicity can be reduced to one sentence. The greatest good for the greatest many. That is our philosophy. Our government must work to bring the greatest good to the greatest many. And in this case, we have to have a clean government, free of corruption. And this, I think, is the key of rapid development. Bersih dari koruptor. I am proud to stand here before you. In my 7 months of administration, we have achieved an increase in rice and corn production of around 50%. And this is the greatest increase production in the aggregate in the history of the Republic of Indonesia. Keren ya, Indonesia dalam tidak sampai 1 tahun ini sudah surplus di 2 sektor pangan, beras dan padi. Which is the program dari Pak Prabowo dibantu oleh Pak Menteri Pertanian kita, Pak Amran, keren sekali. Jagung sudah surplus, beras juga surplus. Mudah-mudahan memang menjadi macan Asia lagi dari sektor pangan. Harus disusul sektor yang lain, pertanian yang lain, tebu juga harus bisa surplus, gula. Harus semua sektor pertanian mudah-mudahan Indonesia menjadi mandiri atau bisa menjadi penyedia makanan di seluruh Asia. Harapannya seperti itu. Bisa. Indonesia masih cukup luas dan perlu orang-orang yang benar-benar jujur untuk menangani ketahanan pangan ini. Pak Menteri Pertanian juga ingin meningkatkan di sektor kedelai yang selalu tergantung ke negara luar, kemudian gandum yang selalu tergantung dengan negara luar. Sepertinya fokus ke situ juga Pak Amran ini. Kita dukung bersama ya. Kebijakan dari Pak Menteri Pertanian bersih-bersihnya keren. Menghapus semua oknum-oknum nakal selama ini, para penjahat-penjahat di dunia pertanian ini, pupuk dan lain-lain, harga jual tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Diawasi benar-benar oleh Pak, dan sukses Pak Menteri kita.
I would like just itu tadi ya Bang, yang bisa kita saksikan bersama, yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita menjadi tamu istimewa di acara SPIF ini. Sekian dari saya, Bagus sekalian, sehat selalu, mudah-mudahan tetap rezekinya semakin dilancarkan, dan sampai ketemu lagi. And it's not because I did not respect the G7, it's because I gave my commitment to attend this forum before they invited me. So that's the only reason. So please don't read too much into the event. Sometimes political observers, they want to read, is this a political statement, right? No. Indonesia, by tradition, always non-aligned. We respect all countries. Our foreign policy is very simple. One phrase: 1,000 friends, too few. 1 enemy, too many. We want to be friends with everybody. Only with friendship, collaboration, can we achieve prosperity. So thank you very much, President Putin, for inviting me. And because you invited me, I can be here today in this historic city, a city of heroism, a city of great patriotism. And as an amateur student of history, I followed the history of Russia, and I know the significance of St. Petersburg. And I had the honor of tending the cemetery of the victims of the war a few days ago. So thank you very much for this invitation. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.